Polisi membongkar makam seorang pria yang diduga menjadi korban pembunuhan untuk otopsi. Sebelumnya korban telah dimakamkan keluarga, namun ditemukan ada kejanggalan di tubuh korban saat dimandikan. Makam Ardani dibongkar tim dari Polres Metro Bekasi dan tim forensik Mabes Polri sehari setelah dimakamkan untuk keperluan autopsi di TPU Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keluarga lapor kepada polisi karena menemukan ada kejanggalan dari kematian korban yang diduga dibunuh. Dari hasil autopsi ditemukan sejumlah luka tusukan. Merasa adik saya itu meninggalnya tidak wajar. Dari segi mana teh yang tidak wajarnya itu? Apa? Dari segi mana teh? Dari segi apa tidak wajarnya? Yang dicurigain dari ibu itu apa, Bu? Banyak luka tusukan. Polsek. Polsek ya, Oh, polsek Sukatani. Itu ibu tahunya ibu itu tadi berapa tusukan itu dari siapa, Bu? Infonya? Saya lihat sendiri, saya mandiin kan. Namanya adik saya. Tak perlu waktu lama bagi polisi mengungkap kasus ini. Pelaku berhasil ditangkap dan merupakan tetangga korban. Dari hasil pemeriksaan, motif tersangka adalah dendam karena pencabulan yang diduga dilakukan anak korban kepada anak pelaku dan juga adanya hubungan gelap antara pelaku dan istri korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Kombes Pol Hendra Gunawan, Kapolres Metro Bekasi. Selamat sore, Pak Hendra. Selamat sore, Mbak Anissa. Baik, ya? Iya, dengan Anissa. Pak Hendra, apa sebenarnya kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga ketika memandikan jenazah? Mengapa sempat dimakamkan terlebih dahulu kemudian akhirnya digali, Pak? Ya, jadi kronologinya kejadian itu kan hari Selasa ya, dini hari. Pukul 2, kurang lebih pukul 2.00. Terus atas nama MR ini masuk ke rumah kota sama A, kemudian mengambil gunting yang terletak di atas lemari, kemudian sempat bertemu dengan korban, karena korban juga mungkin ada kecurigaan, dan terdengar suara-suara langsung keluar. Ketika keluar langsung dihujamkan sebanyak 5 kali tusukan. Nah, ini 2 di leher, kemudian di bahu juga 2, 1 di perut. Nah, ini dilaporkan oleh keluarga korban itu bunuh diri pada keluarga, pada kakaknya keluarga korban. Tapi dilaporkan oleh istri itu bunuh diri. Nah, kemudian ketika dimandikan oleh keluarga korban, kakak korban, itu ada kejanggalan tadi seperti yang disampaikan oleh kakaknya tadi. Ada luka tusuk 5, dan langsung mereka punya niat untuk melaporkan ke Polsek. Namun sudah dikuburkan duluan. Oke, Pak Hendra, tadi kalau misalnya berdasarkan informasi, ada hubungan gelap antara pelaku dengan istri korban. Apakah memang istri korban ini bekerja sama dengan pelaku untuk membunuh korban? Ya, jadi motifnya ini adalah dendam yang terakumulasi. Tadi sudah disebutkan bahwa ada hubungan gelap antara korban oleh tersangka dengan istri korban. Dan istri korban sering curhat pada tersangka. Kemudian juga yang kedua, adanya permasalahan asusila yang dilakukan oleh anak korban kepada anak tersangka. Ini akumulasi, sehingga muncul rencana yang dilakukan oleh MR kepada A. Tapi benar ada hubungan antara istri korban dengan tersangka, dan apakah istri korban ini sebenarnya tahu bahwa suaminya dibunuh pelaku? Pak Hendra. Ini masih kita lakukan pendalaman, kemudian kita kembangkan ke arah sana ya. Kalau memang nanti bukti ke arah sana, ya mungkin istri korban juga bisa dijadikan sebagai tersangka. Ini masih kita kembangkan, Mas. Baik, Pak Hendra, dari pengembangan penyelidikan, apakah pembunuhan ini terencana
atau karena emosi kemudian memang ada senjatanya yaitu gunting atau bagaimana Pak? Iya, jadi kami kenakan pasal 340 ya, pembunuhan berencana dan 338 pembunuhan biasa. Kenapa kami kenakan itu? Karena dia masuk ke rumahnya si korban sudah memang punya rencana untuk melakukan itu. Baik, senjatanya sudah dibawa pada saat pelaku masuk ke rumah korban, Pak? Tadi yang saya sampaikan bahwa senjatanya ditemukan ya, berdasarkan keterangannya si tersangka ya. Dia menemukan senjata guntingnya di atas lemari, itu diambil di situ. Oke. Tapi kita akan cek lagi itu. Kita tidak percaya dengan keterangan tersangka begitu saja. Kalau penyelidikan sejauh ini, Pak Hendra, apakah ada kemungkinan istri korban ini akan juga dijadikan tersangka? Kita masih dalamin terus, Mas. Kita harus hati-hati dalam menentukan atau peningkatan status dari saksi sebagai tersangka. Baik, Pak Hendra, berdasarkan keterangan dari pelaku, ketika pelaku memasuki rumah korban, sebenarnya apa tujuan utamanya? Ya, tadi yang saya sampaikan ada motivasi dendam yang terakumulasi. Berarti memang masuk ke rumah itu memang sudah berniat ingin menyakiti ya Pak ya? Dari pernyataan tersangka seperti itu. Baik. Sejauh ini dari pemeriksaan kasus asusila yang dilakukan anak korban terhadap anak pelaku, apakah itu juga diselidiki oleh kepolisian Pak? Kebenarannya? Ya, kami sedang menyelidiki kasus itu, karena memang sampai saat ini belum ada laporan dari pihak korban. Oke. Nanti kita akan lakukan penyelidikan. Dan apabila memang itu terjadi dan dari pihak korban melaporkan, kami akan tindak lanjuti. Sebenarnya hubungan antara dua keluarga ini seperti apa? Apakah mereka bertetangga, Pak Hendra? Bersaudara ya. Bersaudara? Iya, bersaudara ini. Pak Hendra, siapa yang bersaudara? Pelaku dengan korban atau pelaku dengan istri korban atau bagaimana Pak? Pelaku dengan korban ini bersaudara ini. Pelaku dengan korban. Sepupu atau? Ipar apa ya? Ipar-iparan gitu ya. Baik. Jadi masih satu saudara, masih satu keluarga ya Pak ya? Iya, betul. Baik, sejauh ini dari hasil pengakuan pelaku, apa informasi terkini atau apa informasi yang baru Pak? Kami akan cek dulu, karena ini baru maraton, anak-anak bekerja memeriksa. Sementara saya masih baru selesai keliling mengecek kampung tangguh ya. Nanti akan kami gelar lagi dalam waktu dekat. Oke, berarti permasalahannya cukup kompleks ya di sana. Terima kasih Pak Hendra, kita akan tunggu bagaimana nanti kelanjutan dari penyelidikan pihak kepolisian. Selamat sore.